Eh, Tentu saya sangat menghormati kawan-kawan sekalian yang hari ini mungkin tadi baru pulang jam 2, ya, hampir sama dengan saya pulangnya jam setengah 6 tadi. Ya. Tapi insya Allah pertemuan hari ini kita coba untuk maksimalkan, paling tidak Anda punya pengetahuan terkait dengan leadership, dan ini sebenarnya adalah menjadi bagian, ya, salah satu bagian dari kehidupan kita yang mestinya kita bisa eh, menjadikan diri kita itu sebagai seorang pemimpin. Karena apapun juga nanti pada akhirnya menjadi seorang apoteker tentu sudah menjadi cita-cita Anda semua, dan tentu saja yang namanya apoteker itu tentu dia bertugas untuk salah satunya adalah mengendalikan teman-teman di bawahnya, salah satunya adalah bagian administrasi, kemudian juga bagian apa asisten apoteker dan sebagainya itu, kemudian juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, hari ini saya akan coba untuk mulai dengan sesuatu hal yang sangat sederhana saja, bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah bicara tentang leadership skill. Ya, baik. Kenalkan, nama saya Yudi Suarsono. Sehari-hari saya di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, yang saya insya Allah bersama-sama dengan teman-teman farmasi apoteker ini sudah sampai ke sekarang ini kira-kira 17 ya. Sekarang angkatan 17 ya. 16 Bapak. Angkatan 16. Oke, berarti mulai dari awal sampai angkatan yang ke-16. Dan saya bersyukur bahwa angkatan yang ke-14 kemarin, alhamdulillah, eh, semua peserta ujian eh, kompetensi atau UKAI, ujian kompetensi apoteker Indonesia, ternyata 100% lulus. Dan saya berharap bahwa teman-teman ini nanti yang angkatan 16 ini semoga juga bisa mengikuti jejak mereka, dan insya Allah Anda masuk bersama-sama, kemudian eh, keluar menjadi seorang apoteker bersama-sama juga. Amin. Dan saya mohon maaf ya, agak batuk saya ya. Baik, kita mulai. Leadership skill ya, kita belajar tentang leadership skill. Mungkin sudah banyak orang yang tahu, tapi saya hanya ingin menyampaikan saja beberapa hal. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Yai Haji Ahmad Dahlan, itu pesannya adalah apabila pemimpin-pemimpin negara yang dan para ulama itu baik, maka baiklah alam. Dan apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu rusak, maka rusaklah alam. Maka dari sini pesan beliau itu adalah memberikan penjelasan bahwa bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, tentu diharapkan adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Maka agar alam ini tidak rusak, ya. Maka komitmen itu menjadi salah satu hal yang harus kita jaga. Kemudian, apakah saya bisa jadi pemimpin? Tentu bisa. Allah sudah menciptakan kita semuanya itu dengan dasar bahwa kita itu menjadi seorang pemimpin. Buktinya apa? Buktinya bahwa produk kita hari ini, saya, Anda semua itu, teman-teman sekalian, itu adalah berasal dari satu sel sperma yang itu mengalahkan dari jutaan sel sperma yang lain. Dan tentu pada akhirnya menjadi diri kita itu. Maka sebenarnya sejak awal kita itu sudah dibiasakan untuk bersaing dengan orang lain. Ya, maka persaingan dalam kehidupan itu sebenarnya adalah hal yang biasa. Maka menjadi pemimpin itu adalah sebuah kewajiban bagi kita, terutama adalah kita belajar. Yang pertama adalah memimpin diri diri sendiri. Ya. Baik, teman-teman sekalian, nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa raise hand, kemudian juga bisa lewat chat ya, supaya tidak usah nunggu sampai berakhir ya. Baik, apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Ya. Pemimpin itu simpel saja, pemimpin itu adalah individu yang memiliki wewenang formal
dalam satu organisasi atau seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang posisi tertentu. Jadi pemimpin itu adalah individu yang memiliki kewenangan. Jadi pemimpin itu adalah didasarkan atas adanya kewenangan formal yang itu bisa dipilih ataukah dia ditunjuk. Ya. Jadi misalkan saja kalau di kerajaan maka dia diberikan kewenangan untuk misalkan menjadi raja, maka dia itu adalah pemimpin rakyatnya, maka sebenarnya penunjukan dia sebagai raja itu adalah berkaitan dengan wewenang formalnya dia. Maka seorang raja itu berhak untuk memimpin rakyatnya itu. Lalu kepemimpinan itu apa? Nah, kepemimpinan itu adalah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun, ya, terlepas dari pangkat, jabatan, atau status individu dalam hierarki organisasi. Artinya bahwa kepemimpinan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mengadopsi peran-peran, ya, meskipun kita tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, tidak punya status, ya, dalam hierarki organisasi itu, tetapi kita sebenarnya bisa mengembangkan kepemimpinan. Misalkan saja, nanti pada suatu ketika Anda mungkin akan mendapatkan tugas-tugas mandiri, maka itu sebenarnya adalah individu Anda. Sebagai pribadi Anda mengerjakan itu. Akan tetapi nanti pada akhirnya Anda akan ketemu dengan suatu sisi yang Anda akan bekerja bersama-sama orang lain, yaitu dalam kelompok. Maka disitulah sebenarnya, meskipun Anda tidak menjadi ketua kelompok, tetapi sebenarnya kita bisa menjadi kepemimpinan, memiliki kepemimpinan. Yaitu kita bisa berperan yang mengakomodasikan bagaimana diri kita itu di dalam kelompok itu. Misalkan begini, pada suatu ketika Anda bisa mengatur strategi untuk menyelesaikan satu tugas itu. Meskipun ada pemimpinnya, pemimpinnya mungkin pada saat itu adalah pemimpin yang tidak memiliki, dia punya kewenangan, tetapi dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Artinya bahwa kalau temannya ngomong A, maka dia A. Nanti ada temannya yang menjawab B, dia ikut B. Nanti ikut C, dan sebagainya. Maka disitulah kita bisa berperan bahwa sebaiknya kita mengambil sikap. Nah, mengambil sikap itu sebenarnya adalah kepemimpinan, yaitu peran yang Anda mainkan pada saat Anda berada dalam situasi tertentu. Maka kepemimpinan ini adalah sesuatu yang kita miliki, kita bisa kembangkan pada diri kita, meskipun kita tidak memiliki hierarki dalam jabatan tertentu, pangkat ataupun status individu dalam organisasi itu kita nggak punya. Tetapi kita bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Artinya misalkan pada saat situasi sulit, Anda berusaha, Anda memikirkan bagaimana caranya keluar dari kesulitan itu, maka itu disebut bahwa Anda adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, belum ada? Baik. Nah, silakan diperhatikan. Ya, ini adalah pekerja yang sangat efektif ya. Kita mulai lagi dari awal ya. Kita mulai dari awal. Coba lihat, mungkin kita pernah berjalan sendiri, maka kita pasti akan mengerjakan seluruh pekerjaan ini secara mandiri. Nah, tetapi ketika kita dalam satu lingkungan organisasi, maka pekerjaan ini tentu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Gambarnya nampak ya, Mbak Frida, gambarnya nampak? Untuk Bapak. Bisa dilihat ya gambarnya ya? Nggih, sampun Bapak. Oke, baik. Nah, pada awalnya ketika dia sendiri, maka dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas yang dijalankan.
maka gerobak ini adalah menjadi tanggung jawab pribadinya. Ya. Tetapi pada satu saat nanti Anda akan ketemu satu orang, mungkin yang akan membantu Anda. Sebenarnya adalah untuk apa? Untuk mempercepat pekerjaan Anda sampai pada harapannya. Tentu perkembangan itu akan bertambah orang. Ada yang posisinya berada di dalam, tapi hanya menggunakan energi yang sedikit. Ya, artinya dia enggan sebenarnya membantu, tetapi dia hanya ya melakukan sesuatu apa energinya sedikit saja. Berikutnya lagi ada orang yang seperti ini. Ini adalah orang-orang yang bisa menimbulkan masalah. Artinya dia menikmati putaran itu, ya putaran rodanya, kemudian dia hanya menumpang saja untuk bisa sampai pada tujuan tertentu. Tetapi ada juga yang lain. Ini adalah supresif. Ya, ini adalah orang-orang yang seringkali kita punya tujuan tetapi tidak diinginkan. Maka dia ingin menghancurkan sebenarnya dengan cara apa? Mengerem atau membatasi ruang gerak kita sebenarnya. Bahkan kadang-kadang dia usil juga mengganggu orang lain. Ya. Kita skip sedikit. Ya, kita skip sedikit. Mari kita lihat. Ya, kita skip sedikit. Coba kita lihat ada kelompok orang yang lain, ya, kelompok yang lain, dia bersama-sama menuju pada satu tujuan tertentu. Dan dia bisa lebih cepat daripada posisi kelompok pertama tadi. Maka bisa kita lihat bahwa sebenarnya ada satu pekerjaan yang tidak efektif kemudian bisa dijalankan oleh orang lain sebenarnya bisa lebih baik. Maka organisasi ini perlu segera melakukan perubahan dan seorang pemimpin itu akan peka dengan situasi seperti itu. Maka dia harus mengambil tindakan tertentu agar orang itu menjadi paham. Ya. Maka orang-orang yang membuat masalah itu harus disingkirkan atau istilahnya di karantina. Maka dia akan bisa membawa timnya itu menjadi lebih baik. Semuanya bergerak, tidak ada perkelahian, tidak ada itu. Itulah tugas yang harus disampaikan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Ya, maka teman-teman sekalian, itulah sebenarnya gambaran bahwa pemimpin itu harus peka terhadap situasi anggotanya, tetapi di satu sisi bahwa mereka juga harus peduli. Nah, ketika dia peka, maka dia akan menumbuhkan kepeduliannya pada anggotanya. Nah, di slide yang saya paparkan di depan, ini Anda lihat bahwa perkembangan teori kepemimpinan ini dari perspektif psikologi, ya. Ini yang pertama itu di awal tahun 1930 itu menggunakan teori sifat. Kemudian tahun berikutnya itu ada yang namanya behavioral theory atau teori perilaku tahun 1940-an dan sampai tahun 50-an. Kemudian tahun 1960 itu ada yang namanya situasional teori atau teori situasional. Nah, kita lihat sekarang apa trait teori atau teori sifat itu. Ya. Teori sifat tahun 1930 yang dikembangkan oleh ahli itu menyampaikan bahwa pemimpin itu dipilih berdasarkan sifat kepribadian tertentu. Maka seorang pemimpin itu dipilih adalah dengan dilihat dari kejujurannya, keberaniannya, dan kecerdasannya untuk menginspirasi orang lain. Maka di tahun-tahun pada zaman Nabi dulu, ya, itu ternyata juga pemimpin itu dicari dari apa? Dari kejujurannya. Jujur dulu. Kemudian yang kedua berani. Tetapi jujur berani saja itu tidak cukup. Maka orangnya harus
cerdas. Cerdas itu misalkan begini, Pak, cerdas itu kan intelektual. Ya, intelektual itu dalam konteks yang sekarang, kecerdasan itu tidak hanya tunggal, tidak hanya sifatnya kognitif, tetapi kemampuan sosial dia, kemampuan mengendalikan emosinya dan sebagainya itu termasuk kategori kecerdasan. Ya. Kemudian, menginjak tahun 1940-an sampai 50-an, itu berkembang menjadi behavioral therapy, teori, teori perilaku yang disangka pada perilaku. Maka kelompok orang atau organisasi itu memilih pemimpin berdasarkan pada perilaku yang menunjukkan perhatian dan empati terhadap anggotanya. Ya. Yang ini diperlihatkan dari apa? Bagaimana baiknya hubungan dengan bawahan. Maka consideration dan orientasi pada tugas instintif ya, structure. Jadi kita melihat bahwa ya pemimpin itu dibutuhkan atau dipilih berdasarkan pada bagaimana orang itu memiliki keterkaitan dengan bawahannya. Dia baik sama bawahannya. Kemudian orangnya care dengan bawahannya. Itu adalah teori behavioral pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1960-an itu teori situasional, kepemimpinan situasional, yaitu situasional teori, di mana pemimpin itu dipilih berdasarkan kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang ada. Yang terkenal itu adalah model Harsey dan Blanchard. Kemudian ada gaya kepemimpinan Harris, disesuaikan dengan kesiapan atau readiness anggotanya. Jadi begini, eh, pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi. Misalkan begini, pada saat situasinya darurat, maka dipilihlah orang-orang yang tegas pada saat itu. Kemudian ketika dalam situasi yang mendesak, kemudian itu butuh fight yang luar biasa, maka dibutuhkan orang yang tegas, orang yang berani menghadapi risiko. Ya. Kemudian berkembang kepemimpinan Haris itu, model Haris itu disesuaikan dengan kesiapan atau readiness anggotanya. Ya kalau anggotanya itu ternyata isinya adalah kelompok-kelompok orang yang tidak bisa memiliki visi, maka dia dibutuhkan pemimpin yang bervisi. Itu situasional. Maka kalau di situ adalah orang yang ternyata anggotanya itu adalah orang yang selalu meminta untuk bekerja itu meminta petunjuk. Tanpa adanya petunjuk dia kesulitan untuk bekerja. Maka di situ dibutuhkan orang-orang yang pemimpin yang bersifat otoritatif. Pokoknya begini, kerjakan ini, selesai. Ya, ada satu peristiwa tertentu, misalkan begini. Ini pada saat kasus di Malang, ya ada peristiwa pada saat itu adalah peristiwa Kanjuruhan itu terjadi. Itu peristiwa Kanjuruhan itu kan ternyata masyarakat pada akhirnya dalam tanda kutip itu kan sangat membenci polisi. Ya, ada konflik dengan polisi masyarakatnya pada saat itu. Maka ditunjuklah dari pusat, Polri pusat, kemudian diturunkan orang untuk mengendalikan itu. Orangnya otoriter, tetapi hanya pada kelompok tertentu saja. Otoriternya beliau itu, pimpinan itu, hanya ada pada kapolsek-kapolseknya saja. Tetapi dia pada bawahan yang lain, bintara ke bawah, itu baik sekali. Jadi ada ini kemudian bintaranya itu butuh uang untuk ke sana diberikan, kemudian itu. Nah, sementara masyarakat sendiri butuh bahwa Polri itu memiliki kepedulian terhadap mereka. Maka beliau turun langsung kepada masyarakat. Ketika masyarakat mengeluhkan apa, maka beliaunya baik pada masyarakat. Tetapi di dalam internalnya sendiri, itu kapolsek-kapolsek semuanya itu ditekan untuk bisa menjalankan aktivitas dengan sangat baik. Memastikan bahwa semuanya berjalan dengan tepat. Dan pada akhirnya apa? Sekarang sudah muncul bahwa
kondisi masyarakat di Malang Raya, terutama adalah di daerah kabupaten, itu sudah mulai lebih tenang dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan itulah salah satu yang digunakan adalah situasional teori. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah masih belum ada, Bapak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Bahwa kalau tadi itu 1930 trait teori sifat dari teori sifat, kemudian ini ada teori perilaku, berikutnya adalah situasional. Dan pada berikutnya lagi tahun 70-an itu muncul yang disebut dengan leader member exchange theory, yaitu teori pertukaran pemimpin dan anggota. Hingga sampai tahun 1990-an itu juga muncul yang namanya transformasional dan transaksional leadership theory atau teori transformasional atau dengan transaksional teori itu. Kita lihat sekarang leader exchange theory. Leader exchange theory, teori pertukaran pemimpin dan anggota. Pemimpin itu dipilih berdasarkan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan anggota kelompok. Maka sebenarnya pemimpin itu dipilih untuk apa? Membangun hubungan yang kuat, saling menguntungkan. Artinya, pemimpin itu diuntungkan dengan adanya anggota itu, anggota juga merasa bahwa dirinya diuntungkan dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin itu. Jadi arahan pemimpin itu menjadi rujukan bagi anggota, kemudian pemimpin sendiri itu akan merasakan bahwa keberhasilan yang dia dapatkan nanti itu adalah semuanya juga dimiliki oleh anggota. Maka seringkali kita lihat begini, bahwa kalau pemerintah-pemerintah daerah misalkan ada lomba apa kemudian memenangkan, pasti eh, dalam beberapa sambutannya akan mengatakan begini, terima kasih kepada semua pihak ya, yang sudah turut berproses dalam pencapaian yang kita terima hari ini. Artinya, apa yang saya terima hari ini itu bukan kerja saya saja, tetapi kerja seluruh anggota. Nah, itu adalah leader member exchange theory. Ya. Kemudian, berikutnya adalah transformasional dan transaksional. Ya. Transformasional itu adalah pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai potensi maksimalnya dan mencapai perubahan positif dalam organisasi. Nah, jadi kalau misalkan saja seorang pemimpin transformasional itu akan berpikir bahwa ketika misalkan saja ketika seseorang itu ternyata eh, ikut di dalam kepemimpinan dia, maka dia akan memberikan inspirasi. Dan ini bisa dilakukan ketika orang-orang atau anggota-anggota dari tim itu atau kelompok organisasi itu memiliki potensi yang maksimal. Artinya bahwa mereka kompetensinya sudah sesuai semua, dia tinggal menginspirasi kita akan mencapai pada titik ini. Ada titik tertentu yang ditujukan itu. Dan semua akan masuk situ. Tetapi ini akan gagal ketika pemimpin tidak mampu melihat potensi dari masing-masing anggotanya. Kalau ternyata kualitas anggotanya itu tidak memiliki potensi-potensi yang kuat untuk membangun suatu hal tertentu, capaian tertentu, maka transformasi ini menjadi tidak akan berjalan. Ya, misalkan saja begini. Kalau nanti kita temukan misalkan di dalam kelompok kita itu ternyata adalah orang yang selalu ingin ditarik ketika dia bekerja. Jadi tidak punya inisiatif. Dia tidak punya inisiatif. Kemudian dia orang yang takut salah dan sebagainya. Maka
pemimpin transformasi itu menjadi tidak tepat untuk itu. Karena nanti pasti akan gagal. Dia akan berada pada titik tertentu sehingga itu akan gagal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transaksional ini. Transaksional itu adalah pertukaran imbalan atas kinerja. Biasanya ini akan munculnya begini. Oke, kamu bisa ngerjakan apa, kemudian kamu akan saya gaji sekian. Atau kalau kamu mencapai prestasi ini, maka kamu akan dapat ini. Nah, itu adalah transaksional. Dan itu beberapa waktu yang lalu itu memang berkembang. Ya. Nah, yang sekarang, tahun 1990-an, itu adalah adaptive leadership, tahun 1990-an. Yaitu pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya untuk membantu individu dan organisasi menghadapi perubahan, krisis ketidakpastian, mendorong pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang dia siap untuk berada dalam satu posisi yang tidak pasti. Misalkan saja, begitu contoh sederhana misalkan, kita ingat bahwa Anda semua pernah nggak melihat apa HP Nokia waktu itu? Pernah nggak melihat HP Nokia? Bapak. Pernah ya? Pernah, Bapak. Nah, nah itu sekarang ada nggak? Itu hilang itu. Dulu yang namanya Nokia itu bukan perusahaan gadget itu. Tetapi Nokia itu adalah perusahaan namanya rubber, yaitu ban itu, produksi ban itu. Dalam masa krisis tertentu, maka dia mengubah teknologinya menjadi teknologi komunikasi. Dan akhirnya dia kalah bersaing lagi karena apa? Karena dia masih tidak mau menggunakan iOS pada saat itu untuk kepentingan Android itu. Tidak mau dia. Dia masih berpikir bahwa dengan teknologi yang dia miliki itu akan bisa lebih baik dibandingkan dengan teknologi yang lain. Tetapi akhirnya dia terlibas oleh itu. Maka dia kehilangan perannya dan akhirnya sekarang ini tidak pernah muncul lagi yang namanya Nokia itu. Itu kehilangan momen dia. Artinya bahwa dalam situasi krisis itu dibutuhkan orang-orang yang mampu. Sama tahun 90-an. Dan ini didapatkan pada tahun 2020. 2020 berapa banyak perusahaan yang kolab kan? Tetapi juga banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya bangkit dari krisis itu. Kenapa? Ya karena mereka memiliki orang-orang yang memiliki sifat adaptif. Adaptif terhadap apa? Krisis maupun ketidakpastian yang itu selalu mendorong orang untuk melakukan proses belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Contoh misalkan, pada tahun 2020, dulu kita itu kalau misalkan belanja itu tidak ke toko, itu susahnya bukan main, tidak suka. Karena pada saat itu ketika kita belanja sekaligus kita refreshing di situ. Nah, pada masa pandemi, orang sudah berubah. Dia tidak mau ketemu dengan banyak orang, maka dia menggunakan platform digital untuk melakukan pembelian barang. Barang apapun juga di situ. Maka tidak heran sekarang misalkan contoh Carrefour sekarang sudah hilang di beberapa daerah. Kan itu. Itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu akan berubah. Maka salah satu caranya adalah kolaborasi itu. Nah, contoh misalkan manajemen yang adaptif itu yang mana? Manajemen yang adaptif itu misalkan saja cek misalkan Bluebird. Bluebird itu Anda kenal dengan perusahaan apa? Taksi, Tahu nggak? Apa? taksi. Taksi, perusahaan transportasi ya, transportasi. Ya, transportasi. Nah, ketika transportasi itu, Bluebird itu pada saat itu muncul yang namanya persaingan. Persaingannya dengan apa? Dengan teknologi salah satunya adalah Grab, Gojek, dan sebagainya itu. Dia tidak mau menggunakan itu. Dia tidak mau beralih dari itu. Tetapi pada lama-kelamaan, dia juga akan akhirnya beralih dengan teknologi yang dia miliki, akhirnya menjadi adaptif terhadap perubahan. Maka sampai sekarang, meskipun Grab itu banyak, tapi Bluebird juga dicari orang. Kenapa?
Karena Bluebird itu memiliki komitmen. Salah satu komitmennya itu adalah menjaga privasi dan kenyamanan dari pelanggannya dia, customernya dia. Nah, customernya di mana? Customernya bagaimana? Nah, customernya itu diberikan kenyamanan, bahwa dipastikan bahwa ketika naik Bluebird itu, maka dia aman. Misalkan saja kita ketinggalan barang, maka nanti pasti akan ketika kita hubungi kantornya maka akan dikembalikan. Kalau barang itu memang betul-betul ada di kendaraan itu. Saya pernah tertinggal satu barang begitu, kemudian saya komunikasi dengan poolnya. Setelah itu saya diminta untuk berhenti di satu tempat, ditunggu di situ, kemudian supirnya mengembalikan itu. Itu dia pakai sampai sekarang. Maka orang-orang ketika dimanapun berada, misalkan dia masih juga menggunakan Bluebird itu. Untuk apa? Untuk transportasinya. Dan dia juga adaptif terhadap situasi. Dulu dia tidak mau menggunakan teknologi, tapi lama-lama dia harus berubah ke dalam teknologi. Protes saja tidak cukup, tapi dia harus sikapi itu. Itu tahun 90-an dan semuanya terjadi sampai tahun 2020-an itu. Ya. Maka 2000-an itu berkembang yang namanya authentic leadership teori, kepemimpinan otentik dan mindfulness leadership. Kita lihat, ya. Authentic leadership adalah pemimpin yang dipilih berdasarkan kejujuran, transparan, memiliki integritas yang tinggi, dengan berdasarkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang kuat di situ. Orangnya tegas, ya, kemudian transparan, jujur orangnya. Nah, ini adalah authentic leadership. Kemudian mindfulness leadership, yaitu pemimpin yang dipilih berdasarkan kemampuan menggunakan kesadaran penuh, mindful dengan regulasi emosi yang baik, strategi pengelolaan konflik dengan bijaksana. Nah, ini yang sekarang berkembang pesat. Nanti akan saya jelaskan di situ bahwa ada konsep ternyata yang luar biasa, bahwa dengan mindfulness itu orang bisa seperti apa. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Bapak. Silakan, Mbak Erika. Tadi dijelaskan bahwa agar transformasi tetap berjalan tuh kita harus tahu potensi dari anggota. Nah, bagaimana cara mudah untuk kita tahu potensi tiap-tiap dari anggota kita itu seperti apa nih, Pak? Ya, baik. Jadi begini, sebagai seorang pemimpin, kemudian kita akan bisa melakukan peran kepemimpinan kita itu dengan baik kalau kita itu mengenal anggota kita. Mengenal anggota kita. Caranya bagaimana? Ya. Seorang pemimpin tentu akan dibekali dengan kemampuan, salah satunya adalah untuk mewawancara ataupun mengidentifikasi potensi orang itu. Kalau Anda punya 5 teman saja, maka Anda bisa identifikasi. Pertanyaannya, ada nggak dari kelima orang itu yang sama persis? Pasti jawabannya tidak ada. Ya, pasti jawabannya tidak ada. Yang ada adalah mirip-mirip, tetapi tidak mungkin semuanya akan sama. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat sebenarnya. Satu, ketika kita diskusi, misalkan saja, nanti bisa saja Anda misalkan punya anak buah, itu cuma 5 orang, Anda buatkan sebuah masalah, kemudian Anda berikan kepada mereka, kemudian Anda coba untuk apa? Untuk mereka itu berpikir, kira-kira kalau seperti ini, menurut Anda solusinya apa? Nah, dari situ nanti Anda akan bisa berpikir, Anda akan bisa menemukan, oh orang ini cara berpikirnya begini, si A itu cara berpikirnya begini, si B cara berpikirnya begini. Kemudian kemampuannya dia di sini dan sebagainya. Sehingga Anda nanti bisa memastikan bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka pada saat dia punya kelebihan itu potensi yang kuat, maka kita support. Kemudian kelemahan dia itu bagaimana kita ajarkan kepada dia untuk tidak terlalu dalam dia berada dalam kelemahannya itu. Itu kira-kira.
Mbak Erika. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, banyak orang itu yang mendefinisikan pemimpin yang ideal, yang itu lebih menekankan pada sifat-sifat, misalkan saja kecerdasan, ketangguhan, tekad, dan visi. Dia orang yang bervisi, dia punya tekad yang kuat, dan orangnya tangguh dan cerdas. Tidak salah, definisi ini tidak salah. Pemimpin yang ideal adalah menekankan pada sifat-sifat cerdas, tangguh, tekad yang kuat, dan bervisi. Itu tidak salah. Akan tetapi, ya, kita perlu paham, IQ dan keterampilan teknis itu memang penting. Jadi kalau tadi orang cerdas, tangguh, ya, maka itu adalah bagian dari kecerdasan dan keterampilan. Itu sangat memang penting, gitu loh. Tetapi ada hal yang lebih penting, dan ini sifatnya mutlak, yaitu kecerdasan emosional adalah syarat mutlak dalam kepemimpinan. Nah, kenapa di situ kecerdasan emosional? Karena orang yang cerdas secara emosional itu, maka dia akan bisa menempatkan emosinya itu secara tepat. Kalaupun toh dia marah, maka dia pasti bisa menjalankan kemarahannya itu dengan formulasi yang sesuai untuk situasinya. Ya. Beberapa kasus misalkan, kita lihat, ada beberapa perusahaan yang memiliki anak buah, kemudian ada salah satu anak buahnya itu merasa direndahkan, dimarahi dan direndahkan di hadapan teman-temannya yang lain, maka apa yang dilakukan? Maka beberapa kasus itu adalah mencederai pimpinannya, melukai pimpinannya. Bahkan ada yang sampai parah itu, dia tega untuk menghabisi itu karena hanya apa? Dendam. Karena apa? Karena dianggap atau direndahkan oleh pimpinannya itu. Nah, maka orang yang cerdas secara emosional itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang itu mengarahkan pada sisi emosionalnya yang dominan. Tetapi dia bisa menempatkan emosionalnya itu dalam karakter yang tepat. Contoh misalkan, kalau misalkan saja kita punya teman, kemudian ya kalau kita itu nggak suka sama dia, apa yang kita lakukan kira-kira? Apa yang kita lakukan? Kalau misalkan Mbak Sofina ya, Sofina ada nggak Mbak Sofina? Sofina ya. Kalau Iya, misalkan Kak. Anda punya teman yang membuat Anda jengkel pada saat itu, dan di situ ada beberapa orang teman yang lain, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda Ngapunten, akan Pak, kurang jelas pripun, Pak? ya? Jadi ketika Anda misalkan punya teman, bersama-sama teman, ya 3 orang begitu ya, kemudian setelah itu salah satu di antara 3 orang teman Anda itu membuat Anda tersinggung, ya, kira-kira apa yang Anda lakukan pada orang itu? Kalau saya sih biasanya diem aja sih, Pak, kalau bikin tersinggung gitu daripada nanti endingnya malah rame, jadi ya udah diterima aja biasanya. Itu ya, memendam itu punya risiko. Kalau kita kuat, nggak apa-apa. Tapi kalau memendam, itu dengan kemampuan yang terbatas kita untuk memendam itu, maka nanti ungkapannya itu akan lebih kuat lagi, lebih keras. Artinya kalau sama dengan begini, kita pernah minum minuman bersoda ya, minuman bersoda itu ketika misalkan saja apa kita kocok-kocok begitu, maka dia akan ketika kita buka maka akan keluar
uapnya dengan lebih kuat. Kan gitu. Ya sama dengan itu. Maka yang paling tepat itu adalah bahwa Anda boleh marah pada orang itu, jangan dipendam, boleh marah pada orang itu, tetapi marahnya benar. Mbak Sofina tadi mengatakan bahwa saya biarkan dulu. Misalkan nanti pada saat berdua, Anda ngomong, Mbak, mohon maaf ya, saya tadi agak tersinggung sebenarnya pernyataan Ibu. Mohon begini tidak terjadi lagi nanti yang waktu yang akan datang. Tapi tidak ada orang dan dia tidak tersinggung. Tapi ketika itu dia mungkin dia pasti akan bisa diolok-olok, direndahkan karena dianggap bahwa dia tidak sopan. Nah, gitu-gitu. Maka inilah sebenarnya fungsi dari kecerdasan emosional itu menjadi syarat mutlak dalam kepemimpinan. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya. Oke. Terima kasih ya, Mbak Sofina. Ya, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, studi tahun 1996 dan pada perusahaan minuman ditemukan bahwa manajer senior yang memiliki kecerdasan emosional yang baik pada divisinya itu berkinerja lebih baik setiap tahunnya dan capaian sasaran pendapatan sebesar 20% lebih baik dibandingkan yang lainnya. Artinya bahwa kecerdasan emosional itu mampu membuat orang itu mencapai kinerja yang lebih baik. Kenapa? Ya karena dia tidak sedang bermasalah terus dengan orang lain. Nah, gitu. Itu prinsipnya begitu. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa memiliki peran kepemimpinan yang baik. Maka aturlah yang namanya kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional Anda itu akan memiliki peran yang kuat dalam Anda bekerja. Jadi pada saat Anda bekerja itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan nanti akan kita coba buktikan bahwa bagaimana kecerdasan emosional itu penting untuk kita. Ya. Oke. Nah, maka jelaskan pada ini. Pada tingkatan tertentu, keterampilan analisis dan teknisnya adalah minimum persyaratan untuk sukses. Ya, kecerdasan yang Anda miliki, kemampuan teknis Anda untuk menjadi seorang apoteker, maka itu adalah persyaratan minimum yang Anda miliki. Nah, kuncinya adalah di kecerdasan emosional. Sebagai kunci atribut yang membedakan individu berkinerja luar biasa dari individu lain yang hanya cukup saja. Anda bisa selesai. Tetapi orang yang cerdas emosional itu akan menjadi pembeda bahwa dia kinerjanya jauh luar biasa dibandingkan dengan yang hanya sekedar cukup saja. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan pandu terlebih dahulu, ya, pandu terlebih dahulu yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Sudah diisi belum? Sudah diisi ya? Ampun, Bapak. Oke. Nah, sekarang nomor satu misalkan, kalau itu sesuai dengan Anda, itu nomor satu kan pertanyaannya dua ya, ada T, pilihan T atau A. Ya. Maka kalau nomor satu itu Anda yang sesuai dengan diri Anda itu adalah yang T, maka silahkan Anda tuliskan huruf T-nya itu, ya, huruf T Anda itu di kertas yang Anda miliki. Ya, jadi ini. Ya begitu. Maka tuliskan aja di kertas Anda itu T. Nomor dua, A atau T. Kalau saya sesuai dengan A, maka saya tuliskan nomor dua itu pilihan saya A. Oke. Kira-kira sudah selesai belum? Ampun, Bapak. Sampun. Ya. Sudah semua ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah sekarang tolong dikumpulkan ya, dikumpulkan itu huruf T Anda berapa,
A Anda berapa, K Anda berapa, D Anda berapa. Isi semua ya, sudah teridentifikasi ya. Oke, sekarang cek masing-masing itu jumlah yang paling banyak itu apa? Apakah T Anda paling besar, ataukah T Anda yang paling besar, ataukah K Anda yang paling banyak jumlahnya, maka di total harus 18. Oke, sekarang saya tanya terlebih dahulu sebelum kita komunikasi dalam gambaran profil kepribadian itu. Yang pertama, silakan dituliskan di kertas itu, kira-kira kalau Anda mau bekerja, ya, itu dengan orang seperti apa yang Anda minta untuk bekerja dengan Anda itu, yang Anda inginkan. Orang bisa bekerja dengan Anda itu orang yang seperti apa. Tuliskan dulu di kertas bahwa saya menginginkan orang yang seperti ini. Nah, silakan sebutkan ciri-ciri orang yang Anda inginkan menjadi partner kerja Anda. Ya. Boleh dua, boleh tiga, boleh lebih. Ya, ya. Sudah ya? Ya, oke. Saya minta untuk Mas Isa Idris, ada Mas Isa? Ada Pak? Ya, oke. Mas Isa, Mas Isa asalnya dari mana? Dari Riau Pak. Oh, Riau. Oke. Kira-kira orang yang seperti apa yang Anda inginkan untuk Anda inginkan untuk bekerja sama dengan Anda? Yang pertama disiplin, Oke. disiplin Bapak. Mm-mm. Terus Terus? pekerja keras. Oke. Disiplin, bekerja keras. Oke. Kemudian Mbak Nimas, ada Mbak Nimas? Terima kasih, Mas Isa ya. Baik Bapak, sama-sama Ya, Bapak. oke. Oke, ya. Kalau Mbak Nimas kira-kira pengennya itu orang yang bekerja dengan Anda orang yang seperti apa? Oke, menyenangkan. Ya, yes. Oke. Hmm, tegas ya. Oke. Mbak Dia ada? Mbak Dia Ramadian? Iya, Bapak. Oke. Kalau dari saya yang pertama Hmm, jujur, hmm, kemudian easy going, hmm. sama bertanggung jawab. Oke. Nah, oke. Baik. Teman-teman sekalian, tentu kita menginginkan seperti yang kita mau ya. Pertanyaan saya yang kedua adalah, bisakah kita memilih orang yang seperti yang kita mau pada saat kita akan bekerja? Nggak bisa ya, milih. Ya, tentu nggak bisa kita milih, melakukan pilihan itu.
Karena ketika bekerja ya sudah itulah orang-orang yang partner kerja kita, kan gitu. Nah, sebagai seorang pemimpin nanti pada akhirnya Anda akan diberikan orang-orang yang mungkin tidak seperti yang Anda mau gitu loh. Nah, bagaimana strateginya itu? Tentu yang pertama adalah memahami. Maka dari itu ada namanya leadership itu kaitannya dengan person. Artinya kita harus mengenali terlebih dahulu orang itu. Tetapi yang lebih penting adalah mengenali diri kita itu seperti apa. Nah, yang Anda tulis tadi itu sebenarnya adalah cara kita untuk mengidentifikasi siapa sih diri kita itu. Nah, ini saya tunjukkan sekarang ya. Satu, ini gambaran profil kepribadian yang ada pada itu. Kepribadian ini diambil dari teorinya Jung, ya, Jung. Itu ada yang namanya T, itu adalah terbuka, ya. Kemudian A itu adalah akurat, K itu adalah kalem, D adalah dominan. Saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Yang pertama itu adalah yang dominan. Dominan itu kalau Anda skornya paling tinggi, maka ini penggambaran diri Anda sebenarnya. Ketika saya dominan, maka cenderung menjadi orang yang mudah dalam mengambil keputusan, merupakan risk taker, artinya dia bersedia untuk mengambil risiko, ya, atau pengambil risiko, dan merupakan individu yang memiliki kemampuan problem solving yang baik. Orang ini tegas, ya, maka dia pasti bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, lalu orang-orang yang dominan ini memiliki ciri-ciri tertentu. Ada kekuatan yang ada di dalamnya, tetapi juga ada ancaman kelemahannya. Nah, di mana kekuatannya itu? Orang yang dominan, teman-teman yang di sini kalau ada yang D yang dominan, maka prinsipnya itu kuat, tidak mudah dipengaruhi. Dia bertanggung jawab, kerjanya tuntas, tegas bicaranya to the point. Jadi dia tidak bulat kalau berbicara itu. Semangatnya tinggi untuk mencapai sesuatu dan pantang menyerah. Dia tidak mudah putus asa. Kemudian ancaman kelemahannya di mana? Ancaman kelemahannya ada di sini. Satu. Orang-orang yang dominan itu cenderung kadang-kadang banyak menyakiti hati orang lain. Hati-hati. Kenapa? Karena orang-orang dominan itu seringkali atau terkadang itu memunculkan perilaku yang dirasakan orang lain kurang menghargai usaha orang. Jadi menganggap remeh orang lain. Kayak gini. Kadang-kadang membuat orang tersinggung karena dianggap tidak sopan. Karena keterbukaan dia itu dianggap orang menjadi tidak sopan. Orangnya vulgar, dominan itu. Kemudian kadang membuat orang tersinggung, tapi dia sebenarnya tidak merasa membuat orang lain itu down. Tapi itu adalah kenyataan dirinya, gitu loh. Jadi dia nyeplos saja, gitu loh. Nggak cocok, nggak cocok. Sudah dominan itu begitu. Ya. Apakah kepribadian ini baik? Ya baik, baik. Meskipun ada kekuatan, ada kelemahannya. Nah, ketika kita menyadari betul bahwa punya kekuatan, kemudian ancaman kelemahannya seperti ini bisa kita kendalikan. Untuk apa? Untuk memunculkan cara berkomunikasi yang lebih baik kepada orang lain agar kita tidak mudah dianggap menyakiti orang lain dan kita bisa menghargai hasil kerja orang lain. Ya. Ini yang D. Kemudian ada yang terbuka. Individu yang terbuka itu cenderung terbuka terhadap pengalaman baru. Kalau misalkan ada sesuatu yang baru, dia sangat suka itu. Ide-idenya baru, ya ide-ide baru dan sebagainya. Kemudian memiliki persepsi yang berbeda tentang sesuatu hal, dia bisa melihat itu dari sisi yang berbeda. Kalau yang lain itu misalkan melihat televisi itu dari depan, maka dia melihat televisi itu dari samping seperti kalau melihat televisi flat begitu, maka dia akan menggambar garis saja. Sedangkan orang lain itu menggambar televisi itu bentuknya kotak karena dia lihatnya dari depan. Ya. Orang yang memiliki kepribadian yang terbuka umumnya bersedia menerima dan menjelajahi hal baru. Cenderung
kurang terikat dengan tradisi atau rutinitas. Dia nggak suka dengan rutinitas. Dia selalu membuat situasinya menjadi berbeda-beda satu waktu dengan waktu yang lain. Ya. Kemudian kekuatan dia ada di mana? Kekuatannya itu banyak teman, disukai karena ceria, tidak mudah sakit hati, ya, tidak ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, kreativitasnya relatif tinggi. Peluang kelemahannya ada di sini. Bila kurang hati-hati dianggap gombal dia. Bila dia kadang dianggap tidak konsisten karena seringkali pelin-pelan dia. Kadang lupa janji, kadang mudah down bila tidak diperhatikan. Nah, kenapa begini? Ya karena misalkan saja begini, kalau Anda janji dengan orang ini, maka jam 7, maka jangan jam 7. Jam 6 dia diberitahu. Karena apa? Karena ketika jam 7, maka orang itu ketemu dengan orang lain, maka dia akan ngobrol dulu sampai nanti mungkin bisa jam 7 baru sampai di tempat. Nah, itu prinsip yang harus kita pahami. Sebagai seorang pemimpin, maka kita punya tahu bahwa orang-orang seperti ini diperankan apa. Misalkan orang ini diperankan untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar dengan lebih baik. Ini adalah orangnya, ini adalah orang jagonya, gitu. Kalau dia di marketing, ini adalah marketing, itu adalah jagonya dia pada akhirnya. Ya. Yang ketiga itu adalah akurat. Individu kemudian yang akurat dan mampu berpikir secara analitis lebih fokus pada fakta objektif berpikir, sistematis cenderung berhati-hati. Selain itu mereka yang masuk ke dalam kepribadian compliance ini juga mampu untuk masuk ke dalam situasi mendefinisikan hingga mengkritik dan sebagainya. Orang-orang akurat itu begitu. Kalau kita punya sesuatu produk begitu, maka dia akan cecar mengidentifikasi untuk kok begini, kok begini, kok begini, mengapa begini, mengapa begitu. Nah, itu untuk apa sebenarnya? Orang ini butuh informasi yang objektif tentang sesuatu yang dia perhatikan itu menjadi perhatiannya dia. Nah, orang-orang akurat itu biasanya kekuatannya di sini. Orang ini bisa diandalkan untuk memastikan sistem. Kemudian orang ini sangat menghargai usaha orang lain. Kemudian orang-orang ini tipenya adalah memiliki persiapan yang matang. Contohnya begini, kalau Anda misalkan orang tipe ini, kalau yang putri-putri, biasanya kalau mau pergi, itu akan ngitung. Ngitung apa? Ngitung pakaian. Ini pakaian untuk sore, ini malam, ini besok pagi. Kemudian nanti setelah itu besoknya lagi ganti pakaiannya ini lengkap sekali dia. Ya. Maka dia nggak bisa kalau misalnya diajak pergi mendadak pasti marah dia. Kenapa? Karena dia akan sulit untuk memikirkan apa yang harus dia kerjakan di situ. Gitu. Tentu berbeda dengan orang yang terbuka. Orang terbuka itu ayo berangkat sekarang ya berangkat dia nggak apa-apa. Ya. Kemudian orang ini memiliki data lengkap, jadi dia akan bekerja ketika datanya itu lengkap. Kalau nggak lengkap dia nggak akan bisa jalan. Karena merasa ada yang sesuatu yang tidak bisa dia tuntaskan pada akhirnya. Kemudian kelemahannya ada di sini. Orangnya kadang-kadang terkesan kaku. Ya. Karena dia melihat detailnya, maka dia akan posisi dari satu A, B, C itu dia lihat semua. Maka kadang-kadang orang merasa bahwa orang ini nggak fleksibel ini. Mestinya kan bisa ini ditata dulu, kemudian baru yang sana. Enggak, dia urutkan dari sana dulu. Aturannya begitu. Ya udah dia ikuti aturannya itu. Kadang-kadang mudah tersinggung. Dan ini butuh orang-orang yang seperti ini untuk apa? Untuk memastikan sistem itu bisa berjalan. Yang terakhir, itu adalah kalem. Ya. Kalem itu adalah individu dengan kepribadian menunjukkan kesabaran, pengertian kepada banyak orang. Jadi kita akan bersikap sangat baik kepada siapa saja. Kamu tidak pernah benar-benar marah dan membenci seseorang, kamu juga pemaaf sehingga tidak ada yang benar-benar bisa melihatmu kacau dan mengumpat. Ini adalah orangnya sangat santun, sangat respect pada orang dan sebagainya. Ini adalah tipenya orang kalem. Ya. Kemudian kekuatannya dia apa? Kekuatannya dia itu bisa membuat suasananya damai. Ketika misalkan ada dalam bekerja, kita bersama-sama orang, itu kredit betul. Kemudian semua orang sepaneng, maka dibutuhkan orang ini. Untuk apa? Untuk menenangkan agar orang-orang bisa bekerja dengan lebih baik. Kalau semuanya itu kacau, maka orang ini sebenarnya dibutuhkan untuk mengendalikan situasi. Orang ini analitis.
penuh pertimbangan. Pekerjaannya halus, tidak sembarangan pekerjaan dia itu. Ya. Tetapi kelemahannya adalah orang ini terkesan kurang tegas. Kalau kurang hati-hati, kalau dia bekerja sendiri dan ada target waktu yang cepat, maka seringkali ini tidak selesai. Maka dia butuh peran orang lain. Siapa orang yang dominan bisa jadi? Bisa jadi orang akurat agar dia bisa menyelesaikan tepat waktunya. Kadang menuntut diri terlalu perfect, ya. Kalau kurang titik saja dia nggak mau, suruh ngulang dan sebagainya. Yang lebih parah lagi adalah terkesan lambat, kurang geraknya kurang cepat. Anda tahu bahwa bagaimana sih orang yang kalem itu kalau jalan itu kemet begitu, ya. Tapi ini baik. Ya. Mengapa saya katakan bahwa keempat-empatnya itu baik semua? Gitu. Karena pada prinsipnya teorinya Jung itu mengatakan bahwa keempat sifat ini, tipologi kepribadian ini ada pada kita. Hanya saja, kenapa kita dikatakan dominan, kenapa kita dikatakan terbuka, kenapa kita dikatakan akurat, ataupun kita dikatakan kalem itu. Itu berkaitan dengan mana yang sering kali kita tampilkan ke hadapan publik itu, itulah yang menggambarkan kondisi kita saat itu. Tetapi meskipun dia kalem, apakah dia tidak bisa dominan? Bisa. Suatu ketika dia akan memunculkan dominannya itu. Tapi porsi untuk dikemukakan dominan itu tidak sebanyak orang yang dominan. Jadi artinya bahwa ini keempat-empatnya ada pada diri kita, nggak usah khawatir. Orang yang dominan itu juga punya sisi kalemnya. Orang yang dominan itu juga punya sisi terbuka. Maka kita lihat, ya, orang dominan itu kan dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Iya, tapi suatu ketika dia mentok karena terlibatnya emosionalnya, maka dia nggak bisa selesaikan masalahnya sendiri. Lalu apa yang dilakukan? Dia butuh orang lain, maka dia bercerita pada orang lain, pada teman yang dianggap itu adalah teman baiknya dia, atau sahabatnya dia. Dia cerita itu. Maka disitulah letak keterbukaannya. Dia hanya bisa terbuka pada orang-orang tertentu saja, tidak pada semua orang. Berbeda dengan orang yang terbuka. Yang terbuka itu orang bisa ketemu dengan siapa saja. Nah, itu bedanya di situ. Tetapi yang jelas, semua aspek ini ada pada diri kita masing-masing. Nah, sekarang, saya ingin tanya, ya, kira-kira, ya, Mbak Puri Diana ada? Puri Diana, Iya, Pak, hadir. oke. Mbak Puri Diana, kalau misalkan dari 4 tipologi kepribadian ini, mana yang cocok dipasangkan satu dengan yang lain? Apakah misalkan saja dominan dengan terbuka, ataukah terbuka dengan akurat, ataukah terbuka dengan yang namanya orang kalem, atau dominan dengan kalem? Mana yang bisa dipasangkan dengan tepat? Gitu? Yang dominan sama kalem, Kak. Kenapa Anda berpikir begitu? Apa yang ada dalam pikiran Anda kira-kira? Karena kalau dominan bisa lebih memimpin yang kalem itu. Oke, oke. Mas Lutfi, ada? Mas Lutfi ada, Mas Lutfi? Ada, Pak. Oke, ya. Kalau Mas Lutfi, kira-kira mana di antara keempatnya itu yang bisa dipasangkan? Kalau dilihat dari yang Bapak jelaskan tadi, sama sih kayak Mbak E tadi. Orang kalem itu biasanya dia lebih manut, lebih ngikut ke orang yang dominan biasanya, Pak. Oke, kalau misalkan saja pertanyaan itu saya lanjutkan, siapa yang akan mengalami stres ketika dominan dengan orang kalem itu kira-kira yang bisa stres yang mana? Apakah yang dominan itu akan stres terhadap orang kalem itu, ataukah orang kalem yang akan stres pada orang dominan?
Dua-duanya mungkin bisa sama-sama stres, Pak. Dua-duanya kan? Ya. Artinya bahwa misalkan yang dominan itu sudah ngotot-ngotot begitu, ternyata yang kalem itu, ya sabar dulu lah, kan gitu. Ya kan Iya, ngotot juga kan, akhirnya kecewa juga kan. iya, Nah, Pak, benar. ya misalkan besok selesai kan, nggak bisa, lusa, nah gitu. Orang dominan sudah punya target tertentu, ternyata orang kalemnya seperti itu. Tetapi orang kalem sendiri juga risih ketika dipaksa-paksa orang dominan dengan target-target tertentu, kan gitu. Nggih, Nah, betul. betul ya. Nah, artinya begini, ya. Saya ingin tegaskan pada teman-teman bahwa kalau misalkan yang manapun dipasangkan dengan yang manapun, terbuka dengan kalem, terbuka dengan dominan, terbuka dengan akurat dan sebagainya, maka semua punya risiko akan mengalami tekanan. Nah, gitu. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita memahami orang-orang itu sehingga kita bisa memperlakukan orang lain dengan tepat. Maka ketika ketemu dengan orang kalem, oh dia itu orang kalem, ya memang begitu itu dia itu. Maka jangan berikan pekerjaan-pekerjaan yang dia itu sangat mendesak, berikanlah pada orang lain. Nah kan gitu. Tetapi kalau misalkan Anda butuh pekerjaan yang sangat halus dan sebagainya, maka berikanlah kepada orang yang kalem itu. Kan gitu. Ya artinya bahwa kita itu harus belajar bahwa hidup ini tidak bisa memilih. Kalau besok Anda dipertemukan dengan orang yang dominan, maka apa yang harus Anda lakukan? Kemudian kalau ketemu dengan orang yang akurat, bagaimana Anda harus bersikap? Ketemu dengan orang yang kalem, bagaimana Anda harus mengembangkan sikap Anda. Dan itulah sebenarnya clue, salah satunya adalah ketika kemampuan ini Anda miliki secara pribadi, Anda memahami diri Anda dulu, maka sebenarnya Anda akan mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu kira-kira untuk apa poin pentingnya di posisi ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi artinya